Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Are you feeling good? Alhamdulillah. Okay, before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student. In this meeting, we will continue the next lesson. Okay? What do you know about Rasulullah? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah. Okay? Today we are going to learn about Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Perhatikan ayat berikut ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin. Faman amana wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah bagi orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya akan mendapat balasan yang buruk yaitu neraka jahanam. Rasul-Rasul Allah memiliki sifat wajib. Masih ingat gak? Sifat wajib Rasul yaitu sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Ada 4 sifat wajib Rasul yaitu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Yang pertama sidik, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, perlu diketahui bahwa sifat-sifat para Rasul yang diuraikan tadi tidak cukup kalau hanya diketahui saja. Tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para Rasul. Mari kita meneladani dan membiasakan sikap terpuji para Rasul-Rasul Allah. Di antaranya seperti apa? Berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan, tutur kata harus baik dan benar. Berperilaku harus baik dan santun. Hindari perbuatan buruk yang tidak disenangi Allah. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi barang oleh seseorang, kita harus amanah menjaganya dengan baik penuh dengan tanggung jawab. Yang ketiga,
pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada orang yang lain. Yang keempat, semangat dalam mencari ilmu dan selalu berdoa kepada Allah agar diberi kecerdasan, yaitu fatonah ya. Rasulul Azmi, apa ya yang dimaksud dengan Rasulul Azmi? Rasulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah SWT. Kira-kira siapa saja ya Rasul yang tergolong Rasulul Azmi? Rasulul Azmi itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Atau bisa kita singkat dengan NIMIM, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ya, kalian bisa membaca kisah Rasulul Azmi di buku Kisah Nabi dan Rasul dari sumber baca yang lainnya. Oke? Sikap terpuji para Rasulul Azmi. Yang pertama, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teguh dan memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Yang ketiga, senantiasa berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kaumnya. Yang keempat, penyayang, jujur, pemaaf, tekun, sabar, dan masih banyak lagi sifat-sifat terpuji lainnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 7 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran surat Al-Ahzab ayat 7. Berikut ini merupakan sikap meneladani dari sifat para Rasulul Azmi. Yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah seperti sholat, mengaji, dan yang lainnya. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Yang keenam, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Oke, that's all for today. Let's review the lesson we have learned about Rasul Allah dan Rasulul Azmi. Rasulul Azmi adalah Rasul yang memiliki tekad, ya, keteguhan, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah. As you are Simon with this question, number 1, semua orang itu ingin cerdas atau fatonah. Jelaskan bagaimana caranya supaya kita diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Number 2, sebutkan 5 nama Rasulul Azmi. Number 3, sebutkan 3 contoh keteladanan yang harus kita teladani dari Rasulul Azmi. Okay? Thank you for attention. I close by saying hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next time, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.